Dear Presiden, sepertinya advice ini tak berguna bagi Bapak. Wong Bapak sedang kalap. Tapi sangkakala harus ditiupkan dari sekarang biar seluruh anak bangsa bersiap diri menghadapi prahara yang mungkin segera Bapak ciptakan. Kami ketakutan menerima info terbaru dari Profesor Hukum Tata Negara Denny Indrayana bahwa KPK segera mempersangkakan Anies Baswedan terkait ajang Formula E. Bisa saja info Denny meleset, apalagi KPK adalah lembaga yang rasional. Penjagalan Anies nyapres tanpa legal standing yang meyakinkan bisa menimbulkan chaos nasional. Tapi Bapak orang yang nekat dan lembaga anti rasuah itu telah berubah menjadi bulldog Bapak. Bagaimana mungkin kami tidak takut? Orang nekat biasanya narrow-minded dan emosional. Bapak kok sampai hati? Tentu Anies bukan pangeran dari kahyangan yang berlenggang ringan di muka bumi tanpa dosa. Tapi isu Formula E terlalu dipaksakan. Mengapa kita sebagai bangsa makin hari makin bebal? Jangan lakukan itu, Pak. Anies telah menjadi ikon pro perubahan yang didukung puluhan juta orang. Dan mereka terlanjur tidak percaya pada kredibilitas KPK. Sebaliknya, mereka percaya pada niat jahat Bapak memenjarakan Anies. Bukankah pelemahan KPK bermotif politik untuk melayani kepentingan kekuasaan Bapak dan oligarki? Bagaimana publik mau percaya kalau kebencian Bapak terhadap Anies begitu mencolok? Dear Presiden, sudah lama kami dengar Bapak menekan Ketua KPK Firly Bahuri untuk secepatnya menahan Anies agar dia tak menjadi kompetitor Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bapak hanya mau Pilpres diikuti dua pasang calon. Memangnya Bapak siapa? Apakah Bapak punya sertifikat dari Allah yang memandatkan Bapak untuk cawe-cawe? Kami tahu Bapak tak ikut berjuang untuk membangun sistem demokrasi. Tapi seharusnya Bapak menghormati spirit reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dengan nyawa. Spirit reformasi adalah menerapkan demokrasi secara konsisten. Faktanya Bapak hendak membunuhnya secara vulgar pula. Sungguh kita dulu salah memilih Bapak. Kita mengira orang sederhana akan berhati tulus. Ternyata keliru. Integritas Firly sedang disorot, Pak. Terlampau banyak daftar merah Firly, termasuk dugaan kong kali kong dengan Kementerian ESDM biar korupsi di sana tak terbongkar. Mana bisa orang seperti ini bisa dipercaya? 4 kali BPK mengaudit penyelenggaraan ajang itu tanpa menemukan penyimpangan. KPK sudah memeriksa Anies. Tidak ada kesepakatan di antara penyelidik KPK untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Dan secara kontroversial, MK pimpinan Anwar Usman, adik ipar Bapak, memperpanjang masa jabatan Firly dan anak buahnya. Di bawah kepemimpinan Bapak, orang-orang tercela dipelihara dan dimakmurkan. Sulit untuk tidak mengaitkan keputusan itu dengan kehendak Bapak memperalat kepengurusan KPK untuk tujuan politik menjelang Pilpres. Sebenarnya pembuktian ada tidaknya korupsi di ajang Formula E tidak sulit. Semua pihak yang terlibat event ini masih hidup. Dokumen yang relevan juga masih tersimpan rapi di balai kota. Anies juga bukan petinggi partai pendukung pemerintah. Ia tak punya backing penguasa. Ia rentan untuk dikriminalkan. Tapi fakta bahwa kasusnya sulit ditangani menunjukkan legal and ethical standing KPK vis-a-vis Anies memang lemah. Tapi Bapak angkuh. Dengan pakaian kekuasaan yang pendek dan sempit, Bapak memainkan tipuan-tipuan. Tidak apa-apa Bapak menyepelekan Allah, tapi suara orang tertindas didengar Allah, Pak. Setidaknya Bapak menimbang kelangsungan kekuasaan Bapak sendiri. Tidak mungkin KPK nekat mengambil langkah ini tanpa dorongan Bapak. Bukankah setelah dilemahkan, KPK berada di bawah kendali Bapak? Saya tak menyangka Bapak nekat merusak Pilpres dan menerabas konstitusi untuk alasan yang sulit dimengerti. Bapak terlihat culas dalam pemberantasan korupsi. Kasus mencolok tak disentuh, seperti sumber waras yang melibatkan Ahok, yang menurut BPK berpotensi merugikan negara lebih dari 100 miliar. Ada pula kasus suap Harun Masiku yang disebut-sebut melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kasus korupsi EKTP yang dilaporkan melibatkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua PKB Muhaimin Iskandar,
dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga merupakan pasien rawat jalan. Sekiranya Bapak serius memberantas korupsi, seharusnya mereka dibawa ke meja hijau. Di rezim otoriter seperti Cina dan Korea Utara, para pejabat yang korupsi disikat habis. Tapi memang Bapak tak boleh istiqomah karena dapat mencelakakan keluarga Bapak. Bukankah putra-putra Bapak melakukan KKN dan membangun politik dinasti? Jadi benar Bapak tak perlu memasukkan Zulhas, Caimin dan Airlangga ke penjara karena mereka berharga untuk melayani kepentingan politik Bapak. Tentu mereka akan patuh, terutama setelah menteri dari Nasdem dipenjarakan. Tapi patutkah Bapak berbangga diri ketika berhasil menciptakan ketakutan menyeluruh di kalangan elit? Bapak telah melebihi Presiden Soeharto. Kampus berubah menjadi kuburan karena para sivitas akademika takut bersuara demi menyelamatkan diri dari kemurkaan Bapak. Dalam kesunyian ini Bapak sangat percaya diri. Apalagi hasil survei menyatakan 82% responden puas terhadap kinerja Bapak. Data ini seolah menjadi pembenaran untuk melakukan apa saja termasuk cawe-cawe. Bapak tidak peduli peringatan para pakar hukum tata negara bahwa cawe-cawe dapat menjadi pintu masuk memakzulkan Bapak. Dear Presiden, katakan sejujurnya apa penyebab dendam Bapak kepada Anies? Ada banyak alasan yang dikemukakan Bapak secara implisit dan analisis para pengamat. Di antaranya Anies tak bersedia melanjutkan legasi Bapak. Tapi belakangan setelah Andi Noya dalam acara Kick Andy di Metro TV yang menghadirkan Anies, terungkap fakta yang selama ini tersembunyi. Atas nama publik, Andi menyatakan Anies menelikung Bapak terkait tongkat sakti Cakra Pangeran Diponegoro yang diserahkan kembali Belanda. Cakra diterima Anies sebagai Mendikbud menggantikan Bapak yang tengah lawatan ke Filipina. Tak disangka Bapak sangat kecewa karena ingin menjadi orang pertama yang menerima tongkat sakti itu. Bagi orang Jawa, diyakini bahwa orang pertama yang menerima cakra akan menjadi pemimpin besar. Bagaimanapun, kendati tak menjadi pemimpin besar karena kemampuan Bapak tidak memungkinkan, setidaknya Bapak menjadi presiden negara besar selama 2 periode. Sebenarnya ini tidak masuk akal jika kita menggunakan ilmu pengetahuan. Bapak tidak berprestasi di Solo kecuali berbohong bahwa Bapak menciptakan mobil SMK. Di Jakarta, Bapak juga tidak berprestasi kecuali belusukan ke gorong-gorong. Ketika berkampanye dan debat presiden, Bapak pun tidak beradu gagasan, kecuali menggelontorkan sejumlah janji surga membohongi publik. Di negara-negara yang mengedepankan rasionalitas dan moralitas tinggi, Bapak tidak mungkin terpilih jadi presiden. Sudah tidak berprestasi dan meninggalkan legasi bermasalah, kini Bapak hendak menjungkalkan Anies, bakal capres yang diyakini dapat menyelesaikan sebagian dari masalah gawat yang Bapak tinggalkan. Jangan Pak, perlawanan besar akan muncul dari dalam maupun luar negeri. Pilar-pilar negara akan roboh, tatanan demokrasi akan berantakan, dan bangsa ini kembali terpuruk. Tak sepadan pembalasan dendam Bapak kepada Anies dengan mengorbankan bangsa secara keseluruhan. Tapi saya pesimistis Bapak akan mendengar advice ini. Bapak orang konyol, karena itu nekat mengambil tindakan irasional. Penting untuk diketahui bahwa semakin banyak orang yang kecewa pada Bapak, tindakan sewenang-wenang terhadap Anies justru dapat mencelakakan Bapak sekeluarga. Jangan percaya pada info para penjilat bahwa penjagalan Anies tidak akan beresiko. Ekspektasi rakyat atas Anies sudah terlalu tinggi untuk bisa dikembosi. Di mana-mana sekarang orang bicara tentang people